Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Raja Maksum Aska. Cahaya, Hadir. Indri, Rizka, Hanum. Hadir, Bu. Berarti ini yang putra nih yang banyak yang masuk nih. Ya, Bu. Nah, baiklah. Minggu lalu kita belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Anak-anak ibu masih ingat kalau buku fiksi dan buku non-fiksi itu yang membedakan apa saja? Buku fiksi itu buku yang berisi imajinasi dari penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang memberikan informasi. Contohnya buku fiksi itu apa saja? Novel, cerpen, Buku cerita. cerita, dongeng, betul. Kalau buku fiksi itu tadi ada beberapa sudah disebutkan. Kalau buku non fiksi ada yang ingat apa saja itu? Iya, berisi peristiwa. Contoh bukunya tuh buku apa saja? Buku pelajaran. Kemudian kamus. Semua yang berisi informasi itu termasuk buku non fiksi. Kemudian ada lagi buku pengembangan diri. Nah, anak ibu dari berbagai banyak buku, berbagai banyak penulis, masih ada yang melekat di ingatan
Untuk nomor 2, sebutkanlah kelengkapan dari bagian-bagian buku tersebut. Nah, ini nanti anak-anak ibu boleh dikerjakan di rumah, karena bukunya itu ada buku fiksi atau non fiksi, kalian pilih salah satu. Kalau di rumah bukunya banyak yang buku fiksi, boleh diambil dari buku fiksi, bisa diidentifikasi. Kalau misalnya nggak punya buku bacaan selain buku pembelajaran, boleh dipakai buku pembelajarannya. Perhatikan, bisa pakai buku pembelajaran kita sehari-hari. Kita sebutkan bagian-bagian dari bukunya, baik itu dari cover atau sampul buku, kemudian pendahuluan sampai ke pemuda. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan kelak di masa yang akan datang. Anak-anak ibu kira-kira ada yang ingin menjadi seorang penulis seperti penulis-penulis hebat? Ada. Ada siapa? Friska. Friska ingin menulis buku fiksi atau non fiksi? Friska? Fiksi. Fiksi. Wah, berarti banyak imajinasinya Friska. Ya, Bu. Untuk sejauh ini sudah pernah mencoba menulis kan ide-idenya? Sudah. Nah, untuk anak-anak ibu ini sedikit tips untuk yang mau menjadi seorang penulis. Coba mulai dari sekarang boleh menuliskan ide-idenya, apapun idenya boleh dituliskan. Sedikit, misalnya kalian punya ide tentang sebuah cerita, boleh kalian tuliskan dalam beberapa kalimat, kalian simpan, entah nanti kalian akan jadikan apa itu di masa yang akan datang, itu terserah kalian. Yang penting dibiasakan dulu menuliskan ide, karena kalau tidak ingin menjadi penulis tapi kalian tidak pernah mencoba untuk menuliskan ide-ide kalian, itu akan mustahil nantinya. Karena segala sesuatu bisa karena terbiasa. Baik, untuk pembelajaran